Jakarias, Ya, berkaitan dengan fakta manusia yang selama ini menjadi sebuah objek pembicaraan masyarakat, pertanyakan untuk lesing-lesing yang ada di Kabupaten Kayang. Kira-kira bagaimana? jadi sejak adanya dealer itu berkembang di Bengkayang sejak tahun 2019 sampai tahun 2000 juga kuat bahwa leasing motor tidak memiliki fidusia. Artinya bahwa para leasing ini diduga melakukan penggelapan pajak ke negara. Karena setiap pembelian motor melalui kredit harus melalui fidusia. Fidusia itu ada uang yang ditentukan oleh undang-undang disetorkan kepada negara. Nah, itu yang mereka tidak lakukan. Sehingga juga kuat para leasing yang ada di Bengkayang ini telah melakukan penggelapan pajak. Sejauh ini Pak Jakarias, sejauh ini justru ada undang-undang 304 kalau salah ya, tentang pembiaran. Dengan demikian, bagaimana Pak Jakarias melihat secara kacamata hukum bahwa aparat penegak hukum di Kabupaten Bengkayang seakan-akan tidak peduli dengan hal-hal tersebut. Padahal akta fidusia adalah salah satu langkah untuk membayar pajak, dan dengan demikian dengan tidak adanya akta fidusia yang dimiliki oleh leasing yang ada, justru ini tempat penggelapan pajak. Kira-kira seperti apa melihat oknum-oknum pejabat yang ada di Kabupaten Bengkayang khususnya? Ya, kita sih melihat dari sisi pengusaha dulu, Pak. Pengusaha leasing ini, sini ada yang saya ketahui di Bengkayang ini ada dua leasing yang kuat, leasing yang bergerak di bidang itu. PT Aneka Makmur Sejahtera dan PT Fortuna Multi Finance. Nah, mereka ini sebagai leasing pembiayaan, ya kan? Dia membiayai tentang leasing. Nah, setiap pembiayaan leasing itu ada dana yang harus disetor kepada negara, yaitu dana dari akta fidusia. Nah, ini yang mereka tidak lakukan, sehingga juga kuat kedua PT ini melakukan penggelapan pajak. Nah, soal masalah penegak hukum, barangkali mereka tidak mengatur ke sana, belum sampai ke sana untuk berpikir mereka, tapi yang pasti adalah pengusahanya harus tidak tegas. Apakah di sini kira-kira dugaan kita ada bahwa dua perusahaan tersebut adalah ilegal? Ya, dia tidak ilegal, cuma mereka ini tidak melakukan pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara. Nah, oleh karena itu, kami dari Lembaga Bantuan Hukum Kuat akan melakukan dengar pendapat dengan DPR, meminta supaya DPR mengundang pemilik leasing, ya kan? Kemudian penegak hukum, kejaksaan atau kepolisian untuk mengkaji terhadap adanya atau tidak fidusia di Bengkayang, sehingga akan ditemukan adanya dugaan penyimpangan nanti, Pak. Ya. Baik Pak Jakarias, mungkin ada tambahan lagi bahwa bagaimana himbauannya kepada pemerintah daerah khususnya, terutama berkaitan dengan leasing yang diduga tidak punya akta fidusia. Ya, ini sebenarnya bukan kewenangan daerah, tapi kita minta supaya DPR ini kan wakil rakyat, dia berhak untuk melakukan suatu tindakan atau sikap dalam rangka menyelamatkan uang negara. Ini kan uang negara ini yang dilakukan ini. Dia bukan pajak tapi pendapatan, bukan pajak tapi sama nilai dengan pajak. Jadi DPR wajib menyelamatkan. Jadi kami minta supaya DPR ini memanggil pihak-pihak yang terkait, ya, leasing yang ada di Bengkayang, kemudian penegak hukum, supaya mereka bisa mengetahui dampak yang ditimbulkan, kerugian yang ditimbulkan berapa sebenarnya jumlah yang kerugian yang ditimbulkan dari tidak adanya fidusia ini. Kira-kira kapan Pak kita harus melakukan audiensi dengan DPR? Ya, kita usahakan pertengahan bulan 11 ini, Pak. Kira-kira harapannya ke depan seperti apa? Harapan kita diproses para pengusahanya ini, karena mereka sengaja menggelakkan pajak. Berapa kerugian negara dari penggelapan pajak ini? Itu yang mau kita proses.